Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa kabar hari anak-anak? Alhamdulillah kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan alhamdulillah kita bisa bertatap muka di video pembelajaran ini. Mudah-mudahan walaupun kita lewat video pembelajaran tetapi tetap kita berusaha untuk belajar memperbaiki diri kita untuk menjadi lebih baik lagi. Baiklah anak sekalian, pada kesempatan ini Bapak akan sampaikan materi tentang literasi sekolah yang akan mengambil tema literasi dan peradaban manusia. Literasi pertama kali dicetuskan adalah oleh Allah Subhanahu wa taala lewat kitab suci yang diturunkan kepada para nabi dan rasul. Lalu para nabi dan rasul ini menyampaikan isi dari kitab suci dari Allah Subhanahu wa taala itu kepada para sahabat-sahabatnya. Lalu para sahabatnya juga menyampaikan kembali kepada para alim-alim yang ada pada saat itu. Lalu pada alim ulama mereka menyampaikan kepada para pemimpin-pemimpin negara atau pemimpin-pemimpin selainnya. Lalu para cendekiawan, lalu kepada para ustadz dan ustadzah dan termasuk kalian semua sebagai siswa-siswi yang belajar literasi untuk merubah diri menjadi diri yang lebih baik lagi. Baiklah anak sekalian, bahwa literasi ini mencakup cakupan literasi ini adalah pertama adalah mendengar dengan mendengar lalu melihat dengan melihat lalu membaca direnungkan, dipikirkan hasil baca itu, lalu kita mulailah menulis, menuangkan gagasan hasil dari melihat, mendengar dan membaca tadi. Nah, literasi ini sangat penting bagi kita ya. Kenapa? Literasi ini mengandung 4 prinsip ya. Prinsip yang pertama, literasi adalah kita belajar berpikir ya. Yang kedua, kita belajar untuk berbuat. Yang ketiga, kita belajar untuk menjadi pribadi yang sejati atau pribadi yang berilmu. Yang keempat adalah kita belajar untuk hidup bersama atau kita belajar hidup bermasyarakat ya. Anak sekalian, bahwa literasi ini sangat kita butuhkan ya dalam kehidupan kita sehari-hari, apalagi sebagai seorang pelajar atau sebagai seorang guru, dan juga umumnya bagi semua kalangan masyarakat itu sangat penting literasi ini untuk dikembangkan untuk bisa merubah menjadi lebih baik lagi dari keadaan yang sekarang untuk di masa keadaan yang akan datang. Anak sekalian, bahwa literasi ini memberikan efek ya dan pengaruh yang sangat signifikan ke dalam diri kita ya. Dimana dengan literasi ini akan menghasilkan kesuksesan secara akademik ya atau non akademik ya. Dimana dengan literasi ini kita itu akan menjadikan wawasan kita menjadi semakin luas ya. Lalu apakah manfaat literasi ini bagi diri kita? Di mana manfaat literasi bagi diri kita adalah menjadikan pikiran kita tertata dengan rapih ya. Karena dengan kita membaca, mengetahui disiplin ilmu, maka pikiran kita akan tertata ya sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu yang kita dapatkan. Yang kedua, konsentrasi pikiran kita akan menjadi lebih fokus ya, dan jiwa kita akan mengikuti. Yang ketiga, dengan literasi ini kita akan punya sugesti yang positif ya tentang gagasan-gagasan yang baru. Yang keempat, dengan literasi ini akan menajamkan pemahaman kita. Yang kelima, dengan literasi kita akan mengenali diri kita sendiri. Dengan literasi kita akan mampu merekam momen yang kita alami ya. Bagaimana para pengarang-pengarang atau penyair-penyair atau ahli-ahli atau budayawan itu mereka luar biasa ya, menghasilkan karya-karya yang luar biasa. Kenapa? Dengan banyak membaca, dengan banyak literasi, banyak mendengar, banyak melihat,
itu langsung tertuang dalam pikirannya dan bisa dikeluarkan kembali dalam bentuk tadi ya, bentuk syair, bentuk nyanyian, atau bentuk prosa, bentuk narasi, atau bentuk-bentuk yang lainnya yang memang itu hasil dari literasi yang kontinu dilaksanakan. Dan yang selanjutnya, dengan literasi ini kita akan menjadikan fasih ya di dalam berkomunikasi dengan orang lain ya. Kenapa? Dalam pikiran kita banyak ide-ide yang masuk, banyak ilmu-ilmu yang masuk ya, banyak pengetahuan-pengetahuan yang masuk. Siapa? Kita akan mudah untuk berkomunikasi dengan orang lain. Yang selanjutnya, dengan literasi ini akan memperbanyak kosakata kita ya. Orang-orang yang pandai literasi itu pasti jadi pemimpin ya, jadi motivator, jadi moderator, jadi pembawa acara ya, jadi presiden, jadi ulama, jadi cendekiawan ya, jadi guru ya, atau jadi apa saja yang menjadikan seseorang itu menjadi mengatur ya, orang lain. Dan pengertian mengatur di sini pengertian yang positif ya, yang bermanfaat bagi manusia. Dan yang selanjutnya, dengan literasi kita akan mengembangkan imajinasi kita ya. Imajinasi akan berjalan ya. Tiap kita memikirkan sesuatu atau akan membuat sesuatu, itu imajinasi kita akan berjalan, sehingga mempercepat ya proses sesuatu penciptaan karya kita. Dan tentunya dengan literasi ini ilmu kita akan bertambah, maka kita akan menyebarkan ilmu itu dengan wawasan kita kepada orang lain, sehingga kita bermanfaat bagi diri kita dan juga bermanfaat bagi diri orang lain. Anak sekalian, bahwa literasi ini merupakan perintah ya dari Allah Subhanahu wa taala ya kepada para nabi dan rasul, dan khususnya buat kita adalah literasi perintah Allah Subhanahu wa taala kepada junjungan kita Nabi Agung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, lewat Al-Qur'an dalam surat Al-Alaq ya, ayat 1 ya, sampai dengan 5. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Bagaimana Allah berikan Iqra' ya, untuk membaca, lalu dikembangkan dengan mendengarkan ya, melihat, lalu menulis ya. Nah, di sini bahwa Rasulullah SAW itu digambarkan tidak bisa membaca dan menulis ya. Bukan berarti Rasulullah SAW itu bodoh, tetapi di sini tidak bisa membaca dan menulisnya. Rasulullah ada senantiasa membaca hal-hal yang baik ya, hal-hal yang luhur, hal-hal yang tinggi nilainya, dan membaca keadaan masyarakat. Maka Rasulullah SAW diajari literasi oleh Allah Subhanahu wa taala lewat malaikat Jibril. Maka bagaimana Rasulullah SAW menjadi pemimpin dunia ya, menjadi pemimpin Islam, menyebarkan agama Islam ke seluruh dunia, walaupun beliau adalah bukan orang kaya raya, orang yang miskin, tetapi apa, dengan kekuatan literasinya yang dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Rasulullah menjadi pemimpin dunia. Dan Rasulullah berhasil juga mencetak pemimpin dunia berikutnya sampai dengan akhir zaman. Anak sekalian, bahwa di sini penting kita untuk semangat ya, mengembangkan literasi ya, dimana kita dengan literasi ini kita dengan banyak membaca ya, lalu kita melihat, lalu kita mendengarkan ya, apa yang disampaikan oleh ustadz atau ustadzah atau siapapun ya tentang ilmu, kita dengarkan, kita lihat, lalu kita serap, kita renungkan, maka insya Allah akan muncul gagasan dalam diri kita, semangat untuk membaca, semangat untuk belajar, sehingga dengan semangat ini kita akan mendapatkan wawasan yang luas ya, ilmu yang luas, sehingga dengan wawasan yang luas, ilmu yang luas, kita bisa menyebarkan wawasan ilmu ini kepada orang-orang lain. Sehingga alhamdulillah dengan literasi lahirlah pemimpin dunia yang besar ya. Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Buya Hamka, semuanya adalah
orang yang semangat dalam literasi walaupun mereka dalam keadaan terpenjara. Bagaimana Ibnu Taimiyah, ya, Imam Madhab, Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Hanafi, itu semua adalah orang-orang yang kuat literasinya terhadap kitab suci dan hadis Rasulullah SAW. Siapa? Kedudukan mereka mulia di atas manusia, mulia mereka di halayak ramai manusia. Dan tentunya pada saat sekarang juga ya ada pemimpin yang luar biasa literasinya, pemimpin Turki ya, Presiden Erdogan, itu literasinya luar biasa. Semua dikuasai ya, semua ilmu dikuasai oleh beliau. Dan intinya beliau semangat literasi adalah beliau punya tujuan yang utama, yaitu mengembalikan kejayaan Islam ya di muka bumi ini, yaitu dimulai dengan dari Turki. Nah, orang-orang yang kuat dalam literasinya, semangat dalam literasinya, itu pasti akan jadi pemimpin, akan menjadi orang yang berwawasan tinggi dan akan banyak bermanfaat bagi kehidupan umat manusia. Untuk itu anak sekalian, marilah kita semangat untuk membaca. Tidak ada waktu yang terlambat, siapapun, tidak ada batasan usia. Mari kita awali kesempatan ini untuk semangat literasi. Kita baca ya semua buku-buku tentang ilmu pengetahuan, dan jangan lupakan ya, literasi pertama kita adalah kita membaca Al-Quran ya, mengerti artinya, memahami maksudnya, dan membaca tafsirnya, lalu kita amalkan apa yang ada dalam Al-Quran, baik perintah-perintahnya atau kita hindarkan larangan-larangannya. Insya Allah kita literasi mencontoh Rasulullah SAW dan para nabi dan rasul sebelumnya, sehingga apa, dengan literasi ini kita menjadi orang yang banyak manfaatnya bagi kehidupan di masyarakat. Dan dengan literasi ini mudah-mudahan Allah SWT menjadikan kita orang yang ikhlas ya setelah kita mendapatkan hasil dari literasi, menjadi orang-orang yang berguna bagi agama, bagi nusa dan bangsa. Mungkin itu yang bisa disampaikan oleh Bapak pada kesempatan ini. Mudah-mudahan sedikit banyaknya ada manfaatnya bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat literasi.